warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwani wa akhwati fid din, saudara-saudari para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemudahan untuk bisa melakukan kebaikan. Di antara kebaikan yang kita dapatkan adalah kita diberikan keinginan serta semangat untuk senantiasa belajar dan mengilmui diri kita di dalam menjalankan kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan tentang persiapan kita menjadi hamba Allah yang selalu berusaha untuk menjalani ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha mengamalkan ajarannya sesuai dengan panduan yang telah diajarkannya, yang telah dicontohkan dan dipraktikkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Masih terkait dengan bekal kita menuju Ramadan, malam ini kita akan membaca pesan-pesan yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr di dalam kitabnya Maqalat Ramadaniyah, Syahrus Siyam, Adab wa Ahkam. Di bagian pertama beliau menuliskan tentang istiqbalu syahri Ramadan, tentang bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan. Beliau mengawali dengan menyebutkan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung yang Allah berikan kepada hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan musim-musim yang sangat banyak, yang berbagai jenis untuk dilakukan dan diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya banyak ketaatan-ketaatan dan sedikit keburukan-keburukan. Dan di dalamnya akan Allah ampunkan dosa dan kesalahan, serta dilipat gandakan kebaikan dan seluruh amal saleh. Turun rahmat Allah Azza wa Jalla dan pembagian serta apa yang Allah inginkan semuanya akan didapatkan, semuanya akan diberikan. Bahwa sesungguhnya di antara musim yang paling mulia yang Allah muliakan, yang Allah berikan anugerah, kelebihan kepada hambanya adalah bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ikhwafillah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, fayalahu min syahrin karim wa musim azim, bahwa Ramadan adalah bulan yang mulia dan musim yang sangat agung. Syahrul barakat wal khairat, bulan keberkahan-keberkahan dan bulan kebaikan-kebaikan. Syahrus siyam wal qiyam, bulan di mana kita berpuasa, bulan di mana kita melaksanakan qiyam. Syahrul rahmah wal maghfirah, bulan kasih sayang, bulan ampunan, wal itqi minan nar, dan bulan dibebaskannya orang-orang dari neraka. Syahrul judi wal karam, bulan kedermawanan, bulan kemuliaan, wal badl wal ata, bulan di mana kita memberi, kita berusaha untuk memberi, wal ma'ruf wal ihsan, dan bulan kebaikan dan bulan
kita berbuat ya ihsan kepada sesama kita. Ikhwah fillah rahimakumullah. Inilah beberapa sifat-sifat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar di dalam bulan yang mulia ini. Lalu kemudian di dalam pembahasan berikutnya menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan datangnya bulan yang mulia ini dan mendorong mereka untuk selalu bersungguh-sungguh untuk beramal saleh dalam melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan hal-hal yang wajib dan melakukan hal-hal yang disunahkan di dalam agama kita, serta sedekah dan memberikan apa yang kita miliki, yang kita punya. Bulan kesabaran dalam melakukan ketaatan kita kepada Allah, menghidupkan siangnya dengan puasa, malamnya dengan qiyam, dan mengisi seluruh waktu-waktu kita yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, dengan syukur, dengan tasbih, dengan tahlil, dengan tilawatil Quran. Itu adalah amalan-amalan yang sangat dianjurkan untuk kita isi di bulan suci Ramadan nantinya insyaallah. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan dan menceritakan tentang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, hadza Ramadan qad jaa. Ini adalah bulan Ramadan telah datang. Tuftahu fi abwabul jannah. Dibukakan pada bulan tersebut pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fi abwabun nar, dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa tusalsalu fihi syayatin, dan dibelenggunya syaitan-syaitan. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, bahwa kondisi ya bulan itu penuh dengan kenikmatan. Pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan, musuh nyata bagi kita, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan." Apabila malam pertama masuk di bulan Ramadan, suffidatis syayatin. Para syaitan dibelenggu Allah Azza wa Jalla, diikat. Wa maradatul jin, dan jin yang pembangkang. Wa ghalliqat ababun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa falam yuftah minha bab, tidak ada satu pintu pun yang akan dibukakan Allah Azza wa Jalla. Wa futtihat abwabul jannah, dan dibukakan pula pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha bab, dan tidak ada satu pintu pun yang ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yunadi munadin, ada panggilan yang menyeru, ya baghil khairi aqbil, wahai para pecinta kebaikan, wahai orang-orang yang senang dengan amal saleh, aqbil, ya, datanglah, terimalah ini bulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Wa ya baghiyas syarri aqsir, wahai para pecinta maksiat, dosa, maka kurangilah, ya, dan bulan ini adalah bulan kebaikan. Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang dari neraka. Wa dzalika kulla lailah, dan itu terjadi pada setiap malam dari bulan Ramadan. Kita berharap malam-malam yang dijanjikan Allah ada orang-orang yang dibebaskan dari nerakanya, yang terbebas dari neraka Allah. Allah jadikan kita di antaranya, amin ya rabbal alamin. Allah jadikan anak dan keturunan kita, Allah jadikan ayah dan ibu kita, yang mudah-mudahan Allah rahmati kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah rahimakumullah. Di dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, dia berkata, lamma hadara Ramadan, tatkala tiba Ramadan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, qad ja'akum Ramadan, telah datang bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan kepada kalian berpuasa. Tuftahu fi abwabul jannah, dan dibukakan pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Fihi lailatun, di dalamnya terdapat satu malam, khairun min alfi syahr, dan lebih baik daripada 1000 bulan.
Man hurrima khairaha faqad hurim. Yang tidak mendapatkan kebaikan di malam itu maka sungguh telah Allah jauhkan dari kebaikannya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka disinilah Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat dengan datangnya bulan Ramadan, dengan menjelaskan keutamaan-keutamaannya. Karena apabila kita tahu tentang sebuah ibadah, sebuah kesempatan itu mahal, sebuah keadaan dan itu sangat berharga, maka kita pasti akan menghargainya, pasti akan bersiap-siap, pasti akan mengambil sikap yang sepatutnya. Karena banyak di antara kita kaum muslimin tidak mengetahui sejauh mana keutamaan Ramadan, sehingga yang menjadi hal yang terlihat adalah euforia, semangat di hari pertama, hari kedua dan ketiga, sehingga hari-hari berikutnya sudah mulai luntur semangat dan kesungguhan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Barangkali tarawihnya tidak lengkap, barangkali qiyamnya tidak ada lagi, tilawahnya sudah mulai kendor, karena sudah mulai fokus orang sudah mulai terpecah. Fokus di awal-awal Ramadan, orang Masya Allah semuanya gembira dengan datangnya Ramadan, semua antusias kedatang ke rumah Allah untuk bisa salat tarawih berjamaah, bahkan berlama-lama di rumah Allah Azza wa Jalla. Setelah masuk pekan kedua, pekan ketiga dan seterusnya berpindah. Tidak lagi pembicaraannya tentang berapa juz yang sudah dibaca, bukan lagi tentang zikir, bukan lagi tentang ilmu, tapi sudah berpindah menjadi topik tentang apa yang harus dipersiapkan setelah atau di saat hari raya dan seterusnya. Pernak-pernik hari raya sudah mulai menyibukkan kita. Padahal itu adalah hal yang biasa, yang jika kita bicarakan pun tidak akan menambah kemuliaan kita. Tapi apabila ilmu yang kita pelajari, Al-Quran yang kita baca, zikir yang senantiasa terjaga, maka kemudian itulah yang akan bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat kelaknya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Inilah salah satu faedah yang bisa kita ambil tentang sikap Nabi SAW ketika Ramadan tiba, di mana dia memberikan kabar gembira kepada seluruh para sahabatnya dengan menyebutkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang mendirikan malam dengan ibadah, berupa ganjaran yang begitu besar di sisinya. Ikhwan fillah rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, setelah menyebutkan beberapa hadis yang berbicara tentang keutamaan Ramadan, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mensifati Ramadan dengan syahrun mubarak, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Naam, seperti apakah keberkahan bulan Ramadan? Kullu lahzatin min lahzati hadha syahr, setiap detik dan waktunya yang kita lewati di bulan ini, tattasifu bil barakah, maka dia bersifat keberkahan itu yang ada padanya. Barakatun fil waktu, keberkahan pada waktu. Wa barakatun fil amal, keberkahan pada amal. Wa barakatun fil jaza' wa thawab, keberkahan pada balasan. Wa fihi, di dalamnya Lailatul Qadri al mubarakati allati hiya khairun min alfi syahr, yang merupakan satu malam yang lebih baik pada 1000 bulan. Wa inna min barakati hadha syahr, di antara bentuk keberkahan bulan ini, kama taqaddam annal hasanat fihi tudha'af, kebaikan-kebaikan akan dilipat gandakan. Wa babul jinani tuftah, pintu-pintu surga dibukakan. Wa babul niran tughlaq, pintu-pintu neraka ditutup. Wasyayatina wa maratul jinni tusaffat, dan syaitan-syaitan serta gengnya jin itu diikat oleh Allah Azza wa Jalla, pembangkangnya dari kaum jin adalah diikat oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yuktsaru fihi utaqa Allah minan nar, dan di dalam bulan Ramadan banyak sekali orang-orang yang Allah bebaskan dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwah fillah, ada sebuah hadis yang dinukilkan dalam kitab ini tentang apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa landasan seorang mukmin ketika memasuki bulan Ramadan, apa yang harus diperhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, yang berpuasa Ramadan iman,
yang penuh dengan keimanan dan penuh dengan harapan bahwa Allah mengampuni dosanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosanya yang telah lewat. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, yang mendirikan pada malam Lailatul Qadar ibadah kepada Allah dan penuh keimanan, wa ihtisaban, yang penuh ihtisab kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa ya yang telah lewat. Ikhwafillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang berpuasa dengan iman dan ihtisab diampunkan dosanya oleh Allah. Yang mendirikan malam ya dengan iman dan ihtisab pun ya akan diampunkan segala dosa-dosa yang telah lewat. Ikhwafillah rahimakumullah. Wa inna min a'zam al-khusran wal akbar al-hirman ayudrik al-mar'a hadha ash-shahr al-karim al-mubarak. Ya, di mana puncak daripada kerugian dan seorang hamba, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya usia untuk bertemu dengan bulan mulia ini. Ya, la fala tughfar lahu fi dhunub. Ya, tidak diampunkan oleh Allah karena memang masih ada dosanya. Wala tuhattu anhu khataya, tidak akan berguguran kesalahan-kesalahannya. Likasrati israfi wa adam taubati, atau barangkali dikarenakan israf dan tidak bertaubatnya dengan apa yang dilakukan. Wa tarkuhu fi hadhil awqatil atirah wal ayyamil fadilah al ikbal ala Allah bil inabati wa ruju' wal khudu' wal khusyu' wa taubah wal istighfar. Ikhwafillah, bahwa di hari-hari yang mulia itu akan di mana antusias kita sangat tinggi di dalam melakukan kebaikan-kebaikan ya. Seperti ya, bertaubat kepada Allah, ya, tunduk, ya, patuh, khusyuk, bertaubat, minta ampun. Itu adalah landasan-landasan yang harus ada pada setiap diri kita ya, di saat kita melakukan suatu amalan, dan kita harus bangun semua itu di atas ya, di atas nilai-nilai kesadaran yang ingin kembali kepada Allah, khudu', khusyuk, inabah, taubat dan seterusnya. Khafillah rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis Jabir bin Samurah, dia berkata, qala Rasulullah SAW, atani Jibril alaihissalam faqala ya Muhammad, aku didatangi oleh Jibril dan aku berkata kepada Muhammad, man adraka ahada walidayhi famat, siapa yang bertemu dengan salah satu kedua orang tuanya kemudian dia meninggal, fadakhala an-nar fa'ab'anahu Allah, masuk di neraka kemudian Allah jauhkan, qul amin, karena katakan amin, maka Nabi mengatakan amin. Faqultu amin, qala ya Muhammad, ya, man adraka syahru Ramadan famata falam yughfir lah fa'udkhilan nar fa'ab'anahu, ya, wahai Muhammad, apabila dia bertemu dengan Ramadan, apabila seseorang bertemu dengan Ramadan kemudian dia meninggal ya, dan sementara dosanya belum diampunkan, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka, maka Allah jauhkan dia. Qul amin, dikatakan oleh Nabi SAW amin. Fakultu amin. Kalau man dzukirtu indahu falam yusalli alayya famata fadakhala an-nar, orang disebutkan Nabi Rasulullah di sisinya lalu kemudian dia tidak mengucapkan selawat ya, mengucapkan ya, tidak mengucapkan falam yusalli alayka ya, wa man dzukirtu indahu falam yusalli alayk, nama dia disebut ya, kemudian tidak falam yusalli alayka famata fadakhala an-nar, kemudian dia meninggal dan masuk ke dalam neraka, fa'abhadallah kul amin fakultu amin. Ikhwafillah, ini adalah sebuah kisah yang dinukilkan tentang apa yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan malaikat ya, yang mendoakan kepada Nabi SAW, yang mengaminkan doanya. Kemudian dalam hadis yang lain, Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ya, sungguh ya, tersungkur ya seseorang yang menjadi orang yang merugi ya, apabila disebutkan nama Nabi SAW kemudian dia tidak bersolat kepadanya. Subhanallah. Ikhwafillah, mari kita ucapkan selawat kepada baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, ya, sungguh ya, raghima anfi rajul, sebuah kehinaan ya bagi seseorang yang masuk ya, fadakhala alaihi Ramadan, ya Ramadan
menyapa, ya, thumman salakha qabla ay yaghfar lahu, ya subhanallah, orang ini ketemu dengan Ramadan, masuk bertemu sehat wal afiat di bulan suci Ramadan, thumman salakha qabla ay yaghfar lahu, kemudian dia, ya, berpisah dengan Ramadan itu padahal dosanya belum diampunkan Allah. Wa ragima an fi rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang bertemu dengan kedua orang tua atau salah satunya, kemudian dia, ya, falam yudkhilahul jannah, ya, tidak dimasukkan ke dalam surga. Ikhwafillah, artinya sebuah momen yang indah, bertemu dengan Ramadan, manfaatkan. Jangan sampai apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, celaka dan hinalah dia. Bertemu dengan Ramadan, ya, bertemu dengan Ramadan, tapi kemudian amalannya biasa-biasa saja, ya, maka hinalah orang itu apabila bertemu dengan Ramadan dan Ramadan meninggalkannya, berpisah nantinya, tapi dosanya masih tetap belum diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hinalah laki-laki itu. Dan, ya, artinya ketika bulan-bulan yang mulia ini tidak dimanfaatkan sebaik yang bisa dikerjakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita nilai-nilai dan semangat serta kesadaran untuk berbuat kebaikan-kebaikan insya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Inna syahrul Ramadan syahrul ribhin wa ghanimah. Bulan Ramadan adalah bulan keberuntungan dan bulan ghanimah. Nabi SAW, ya, telah bersungguh-sungguh, ya, fi akthar mimma yajtahidu fi ghairi, ya. Wa laqad kana Nabi SAW, ya, yajtahid, ya. Laqad kana Nabi SAW yajtahidu fihi akthar mimma yajtahidu fi ghairi. Ya, Nabi SAW menunjukkan sebuah kesungguhan, ya, di dalam bulan Ramadan. Wa kana as-salafu ridwanullah alaihim wa rahmatuhu yahtamuna bi hadzal syahr ghayatal ihtimam. Ya, sebagian, ya, dari salaf, wa kana as-salaf ridwanullah alaihim, ya, yahtamuna bi hadzal syahr. Mereka sangat memperhatikan bulan ini, ghayatul ihtimam. Wa yatafarraguna fihi litaqarrub ila Allah, ya. Kemudian berusaha untuk at-tafarruq, ya, konsen penuh, ya, di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bil a'mal salihah, wa kanu yastahiduna fi qiyamil laili wa imarati awqatihi bit ta'ah. Ikhwafillah rahimakumullah, bahwa apa yang telah disampaikan tentang dua hal, ya, tentang apa yang dilakukan dan kemudian bagaimana yang seharusnya, ya, karena seharusnya sikap dan perilaku yang menjadi menjadi hal yang penting, ya, untuk kita perhatikan di dalam menjalankan ibadah puasa nantinya. Wa fil qala Zuhri berkata, idza dakhala Ramadan innama huwa tilawatul Quran wa it'amit ta'am. Kalau Ramadan sudah tiba, ingat, ya, yang dianjurkan, ya, innama huwa ibtilawatul Quran wa it'amut ta'am. Naam. Ini yang harus kita pahami, bahwa Ramadan akan tiba dan kemudian bagaimana seharusnya kita dan sebagaimana seharusnya kita berbuat, ya, yang semaksimal yang bisa kita punya. Naam. Hadza huwa sya'nu Ramadan inda salaf. Inilah kondisi suasana Ramadan di generasi as-salafus salih. Jaddun wa ijtihadun, siyamun wa qiyamun, ibadatun wa tilawatun wa qur'anun, tahlilun wa tasbih wa birrun wa ihsan, ya, wa muwasatu wa it'am. Ya fillah rahimakumullah, ini adalah hal-hal yang patut untuk kita perhatikan bersama. Naam, inna syahr Ramadan, ya, daifun azizun alal muslimin wa wafid karim alaihim. Naam, sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah bulan di mana bulan mulia, ya, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan kepada kita berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan dan kasih sayang, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi yang dimana bahwa kita ini, ya, sekali lagi umat Islam, ya, kita ini harus menjadi umat yang kokoh dan kuat, ya, menjadi umat yang selalu mengedepankan kebaikan-kebaikan serta maslahat, ya, dan kita harus perhatikan ibadah puasa kita, dan harus perhatikan pula, ya, bagaimana pemberian kita. Bukannya sekedar kita berlatih, tapi kemudian apa yang kita miliki pun harus menjadi orang yang di dalam kehidupannya harus menjadi orang-orang yang faham, orang-orang yang sadar, yang bisa melakukan kebaikan-kebaikan dalam
skala kecil maupun besar, dimanapun dan kapanpun. Ikhwafillah rahimakumullah. Di akhir di dalam pembahasan ini, ya, dia mengatakan Allah mawfiqna li ta'atik, Allah berikanlah kepada kami, ya, taufik untuk melakukan ketaatan, wa inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya, dan lanjutkan, ya, dengan doa ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik, ya, wa yassirna lil yusra. Nah, wa atimma alaina ni'mata bil qiyam hatta bil qiyam bihaqqi hadzal dayfil karim wa anna ala siyamih wa qiyamih wa husnal adab fihi ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ikhwafillah rahmatullah, bekal kita dalam menjawab atau memasuki bulan Ramadan benar-benar sudah cukup, benar-benar sudah sahih, dan benar-benar menjadikan setiap kebaikan-kebaikan, ya, dalam apa yang ada dalam buku ini, ya, di dalam di dalam mengajarkan, maka semua itu adalah insyaallah akan menambahkan kepada kita ilmu, kemudian menambahkan kita semakin menjadi orang-orang yang selalu berusaha untuk menjadi orang yang terbaik insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah, ya, inilah barangkali pembahasan kita malam ini, masih dalam pembahasan istiqbal syahr Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan sekali lagi taufik di dalam menjalankan ketaatan kita. Kita yakin ikhwafillah tidak ada satupun kebaikan yang kita lakukan melainkan daripada atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.